Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless mikrofon terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin, ya. amin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah ya guys. Nah, untuk kali ini kita bakal melihat ya 7 pulau paling seram dan misteris di Indonesia. Wah. Wow guys, kita tahu sebenarnya namanya kita di Nusantara ini adalah kepulauan terbesar ya. Indonesia itu kepulauan yang paling terbesar di dunia ya. Nah, jadi kalau kita pikirkan kembali ya guys, pasti banyak pulau-pulau yang sangat-sangat keren, sangat indah ya, karena kita tahu Indonesia itu kaya dengan pulau, kaya dengan sumber alamnya ya. Dan juga wah, kalau namanya pulau itu banyak banget guys. 12.000 guys. Wah. Iya, 11.000, gila ya. Nah, tetapi di sini kita pengen tahu ada satu channel daripada Liburan TV yang memaparkan dan judulnya itu 7 pulau terseram. Wow. Seram gimana itu guys? Tuh, ya. kita pun jadi penasaran juga ini. Ya, tapi sebelum itu ya Pakcik, terima kasih kepada teman-teman kita yang udah mampir ke channel kita. Kita ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung ke channel kita. Salam damai daripada The Pakcik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kita yang udah komentar dan menghantarkan kita video berserta dengan link juga. Jadi nggak perlu basa-basi, di video ini kita akan lihat 7 pulau paling misteri di Indonesia. Dalam 3, 2, 1, and go! Liburan TV. Hai viewers Liburan TV, Holly Holiday. Ada banyak orang mempunyai versi liburannya masing-masing. Ada yang suka dengan liburan dengan suasana tenang, dan ada juga yang suka liburan dengan suasana yang ramai. Ada kalanya cari tahu dulu ya tentang tempat wisata yang akan kamu kunjungi. Jangan sampai nih kalian liburan di tempat misterius, ntar niat mau liburan malah jadi serem-sereman. Konon katanya ada beberapa pulau misterius di Indonesia. Satu, Pulau Onrus, Kepulauan Seribu. Pulau ini terletak di Kepulauan Seribu, maka dari itulah bagi masyarakat Jakarta tentunya sudah tak asing lagi dengan Pulau Onrus. Jika kalian pecinta sejarah dan cerita mistis, maka pulau ini bisa menjadi tempat terbaik untuk melakukan wisata selanjutnya. Tempat ini juga sempat menjadi tempat penahanan pemberontak dan orang Jerman pengikut Nazi. Pada awal 1960-an, Pulau Onrus juga dimanfaatkan sebagai rumah sakit karantina penyakit menular dan setelah itu terbengkalai. Tak hanya itu, pernah juga menjadi tempat karantina jemaah haji yang baru pulang dari Mekah yang dianggap berbahaya oleh penjajah. Di dalamnya banyak sekali bangunan sejarah yang menyimpan misteri tersendiri. Juga ada kompleks pemakaman Belanda. Tak jarang pengunjung juga mengalami kejadian mistis di tempat ini. Suasana kompleks pemakaman Belanda nggak kalah mencekam karena dinaungi pohon tua berukuran besar. Suasana mencekam itu pun dilengkapi dengan legenda Maria van de Velde, noni Belanda yang meninggal di usia 28 tahun. Menurut cerita, Maria meninggal akibat bunuh diri lantaran frustasi menanti kekasihnya yang tak kunjung datang. Nah, yang bikin serem, arwah Maria ternyata masih sering berkeliaran di area Pulau Onrus. Masyarakat setempat mempercayai kalau sang arwah masih menunggu kedatangan sang kekasih. Bahkan arwah Maria tak segan menunjukkan diri kepada para pengunjung yang datang ke Pulau Onrus. Iya, Pakcik. Ampun guys. Gila. Ini harus kita peringatkan kepada Bang Rusdi nih, jangan datang sini. Takut jadi kekasihnya Maria ya kan. Jomblo itu bahaya juga ya Bang Rusdi, kalau lihat ini Bang Rusdi. Ya. Bahaya nih datang ke sini ya. Seram juga ini. Betul. Takut nanti Bang Rusdi jatuh cinta pula dengan
Jangan. Jangan, Ya, guys. canda aja ya, Canda guys. Canda aja ya. bercanda. Oke. Lanjut. Lanjut. Ada yang mengaku pernah diajak arwah Maria ke alamnya karena memiliki paras yang sama seperti Sudah. kekasihnya. Sudah. Wih, kasihan ya, Nah, tapi mirip serem ini. juga. Dua, Pulau Binongko, Wakatobi. Di Pulau Binongko ada mercusuar Sangya dibangun sekitar tahun 1995. Kini mercusuar ini tidak difungsikan lagi. Meski terbilang baru, bangunan ini terlihat rapuh dan mengalami kerusakan di beberapa titik termasuk tangga yang terputus. Hampir tak ada warga yang terlihat melintas di daerah ini. Menurut penuturan warga, di tempat ini dilarang menggunakan bahasa Kesultanan Buton dan juga memakai pakaian berwarna merah. Jika pantangan itu dilanggar, maka orang tersebut Hati-hati Enggak, kamu enggak. ya. Hati-hati kamu ya. Pakai main warna merah itu. Aduh. Nasib tidak ada di Bilangnya pulau baju ini. merah terus kayak gini, guys. Maksudnya baju hijau sudah kita nih. Blacklist. Baju merah juga. Aduh. Waduh. Lanjut guys. Parah. percayai akan mendapat celaka. Konon katanya ketika Pulau Binongko ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Buton, sebagian masyarakat Binongko merasa tak rela dan itulah awalnya munculnya pantangan tersebut. Masyarakat Binongko juga percaya jika pada zaman dahulu di atas Gunung Karang yang terdapat di pulau ini pernah hidup masyarakat yang terdiri dari dua perkampungan, yaitu Kampung Watampida dan Kampung Lapungga. Hingga kini masyarakat percaya kedua desa tersebut menghilang secara misterius. Dulu warga dari kampung itu masih turun ke desa sekitar untuk melakukan barter. Hanya saja mereka tak banyak bicara dan memiliki ciri khusus, di antaranya adalah tidak memiliki lengkungan di atas bibir dan perbedaan telinga dari manusia pada umumnya. Dan masih banyak legenda seram yang ada di Pulau Binongko. 3. Pulau Satonda, Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara. Keindahan dan pesona pulau ini tak lepas dari cerita masyarakat sekitar, yaitu soal pulau yang disebut terlarang. Sebagian masyarakat meyakini pulau ini juga merupakan pulau terkutuk. Siapapun tidak boleh mendiaminya. Menurut cerita, pulau ini merupakan tempat pengasingan putri cantik dari kerajaan Sanggar, bernama Putri Daeminga. Sang putri diperebutkan oleh banyak pria. Sang putri diasingkan ke Pulauan Satonda agar tidak menjadi pertikaian antar kerajaan. Karena depresi, Putri Daeminga memutuskan untuk bunuh diri dan menenggelamkan diri ke Danau Satonda. Sebelum mati, sang putri mengeluarkan kutukan sekaligus sumpah terakhirnya. Tidak ada wanita yang sekaligus mendapatkan anggun dan cantik. Jika dia cantik berarti tak anggun, dan sebaliknya. Sumpah itu ditujukan untuk semua wanita agar tak ada lagi wanita tak bersalah lainnya yang bernasib sama sepertinya. Macam jadi satu kesalahan buat dia ya kalau cantik. Betul. 4. Pulau Galang, Kepulauan Riau. Pulau Galang di Kepulauan Riau menjadi lokasi tempat pelarian orang-orang Vietnam pada masa perang di negara asalnya. Namun malah terjadi pembantaian rakyat Vietnam besar-besaran pada masa itu. Banyak nyawa yang berhempasan lantaran tidak tahan dengan dunia penjara. Banyak pula warga yang meninggal karena tidak mendapatkan perawatan atas Vietnam Rose yang mereka alami. Hal ini menjadi kisah mistis bagi Pulau Galang yang mengatakan jika arwah para warga Vietnam yang mati dibunuh gentayangan di wilayah sekitar. Ada yang melihat sosok-sosok yang melambaikan tangan dan mendengar teriakan, bahkan tangisan minta tolong. Bahkan ada sosok bernama Tin Nam Laoi, korban kejahatan yang menghantui Pulau Galang. Kisah seram itu memberikan reputasi angker bagi Pulau Galang hingga saat ini. Seram juga ini. 5. Pulau Kumala di Kalimantan Timur. Pulau Kumala terletak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang persis berada di tengah-tengah Sungai Mahakam ini boleh disebut pulau yang terkenal kental dengan kisah-kisah mistisnya.
Menurut sejarah, pulau ini dulu hanyalah pulau kecil tak berpenghuni yang ditumbuhi banyak pohon besar hingga hewan liar. Kisah mistis yang sering dibicarakan di Pulau Kumala adalah sebuah tragedi kapal yang karam berabad-abad lalu. Banyak kalangan yang percaya bahwa pulau tersebut terbentuk dari sebuah kapal besar yang pernah karam di Sungai Mahakam. Beredar kisah mistis di beberapa titik pulau memang sering terjadi penampakan sosok makhluk gaib berpakaian seragam seorang pelaut. Bahkan menurut kisah dari beberapa sumber, pulau ini sering terdengar suara trompet kapal. Selain itu, kisah mistis pulau ini juga adalah hantu berbadan tinggi besar bermata merah yang disebut Gondoruo. Makhluk tersebut dipercayai sebagai penguasa mistis Pulau Kumala. Pulau Nusa Barong di Jawa Timur. Pulau ini terletak di Jember, Jawa Timur. Keindahan Pulau Nusa Barong memang sangat memikat. Meski jumlah penduduknya tak banyak, di balik keindahannya terdapat cerita horor yang menyeramkan. Warga sekitar meyakini bahwa pulau ini dihuni seekor ular raksasa dan kerap dijadikan lokasi bagi mereka yang ingin belajar ilmu hitam. Dan ada juga sosok harimau putih dan kerbau dewasa yang biasa mengitari kepulauan Nusa Barong itu. 7. Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. Pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu memang banyak mengandung misteri. Di Pulau Tidung Kecil ternyata terdapat sebuah makam leluhur babat desa atau penemu Pulau Tidung. Konon katanya makamnya itu panjang 2 meter dan konon dulu penemunya setinggi 4 meter. Banyak yang mengatakan melihat sosok penemu pulau itu berjalan-jalan mengelilingi pulau. Nah, Sobat Holly, mau mencoba mengunjungi salah satu pulau tersebut tidak? Pasti akan menambah pengalaman liburan anti-mainstream kalian. Oke, sampai sini dulu. Subscribe aja channel ini untuk para pecinta liburan dan hiburan. Holly Holiday! Nah, bagi kalian yang tidak mau tempat-tempat yang mainstream itu, bisa ke pulau-pulau ini juga, guys. Iya, benar-benar. Tapi kita kaget banget bila mendengarkan kisah-kisah seram mereka itu ada terjumpa dengan beberapa sosok yang berada di sana itu. Iya, kita tahu sebenarnya banyak kepulauan-kepulauan ini sebenarnya udah dibangunkan oleh kerajaan sebenarnya ya kan. Tetapi kita lebih berminat kepada cerita mistis dan mitosnya. Betul. Karena itu lagi seru guys ya. Karena kalau kita lihat ya, kebanyakan pulau-pulau di Indonesia ini sangat banyak, saking banyaknya itu hingga ratusan ribu ya. Betul. Dan juga masih banyak lagi belum dieksplor ya kan. Jadi guys, bila kita pikirkan kembali ya pastinya ada pulau yang kosong, ada juga pulau yang dibangunkan kayak gini. Dan kita harus tahu di setiap tempat ini ya, bukan saja tempat yang disebutkan, tetapi tempat kita sendiri juga ada ya. Namanya ada mistis makhluk halus ini memang ada wujud ya. Di mana-mana saja. Nah, di mana-mana ada. Cumanya misterinya itu kental apabila tempat itu nggak berpenghuni lagi, Baci. Mereka lagi apa orang kata? Lagi suka di tempat itu. Lagi suka di tempat tersebut. Nah, ini sebenarnya berita baik ya. Berita baik buat paranormal ya, bukan kita. Kalau kita memang nggak akan pergi ke tempat yang kayak gini. Kalau tempat-tempat yang banyak kuliner, itu kita akan pergi. Itu kita pergi. Di sana boleh kita yang dikatakan hantu makanan. Iya, kita jadi hantunya, ya kan? Tapi kalau tempat ini ya bagi Bang Rusdi aja pergi ke sana. Aduh guys. Jadi ini adalah 7 pulau terseram yang sangat misteri dan juga ada beberapa yang kita baru tahu pulauannya. Ini sangat bagus, sangat berwawasan, sangat memberikan kita pengetahuan ya. Terima kasih pada Liburan TV atas video ini dan juga kepada teman-teman kita yang udah menghantarkan kita video bersatu dengan link juga ya. Jadi ada nggak cerita kalian pulau mana yang lebih misteri? Kalau ada sila komentar di bawah. Juga. Mungkin ya. Ada yang kalian tahu juga di bawah. Sila komentar di bawah biar kita lihat nanti. Ya. Yes.
Jadi guys, ini nggak perlu dibahas panjang ya, takut juga ya tadi ya. Betul. Lagi-lagi Kalau si ada baju merah ini guys. Ya, dan juga apa yang tadi itu yang Maria itu. Maria. Bahaya itu. Betul. Maria itu bahaya itu guys. Jadi cuma berhati-hati, selalu berdoa ya. Semoga nggak diganggu, semoga nggak dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat juga. Dan kita selalu menjaga adab kita juga, jaga mulut, jaga percakapan. Benar-benar. Reaksi ya nggak apa-apa guys. Kalau pergi ke tempat itu ya harus kita minta kebenaran, minta izin dulu. Ya, betul. Minta izin dulu sebelum kemana-mana. Jadi guys, makasih. Mungkin itu saja untuk kali ini ya, Pak Ji. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.